Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di surga, Allah yang mengasihi kami, Allah yang menghadirkan kedamaian bagi dunia ini dengan segala upaya. Tuhan memberkati setiap sikap umat-Mu. Maka biarlah kami pun merasakan semangat itu, merenungkan firman Allah, terbangkit kami menghadirkan hidup yang mengasihi, hidup yang mendamaikan. Dan biarlah hanya Roh Kudus yang memampukan kami melakukan setiap firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 21. Saya akan ajak kita membaca bergantian. Saya baca pada angka yang ganjil, Bapak Ibu Saudara angka yang genap pada ayat-ayat tersebut. Dua Korintus pasal 5. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Hosiana. Tema khotbah sesuai dengan jadwal dari sinodal Gereja Kristen Pasundan adalah menjadi pelayan pendamaian. Ketika saya memperhatikan tema ini menjadi pelayan pendamaian,
Menarik kalau sebenarnya ini tidak, orang Betawi bilang enggak gue banget. Ini enggak. Kenapa? Karena kita itu tidak pernah concern, memperhatikan bagaimana menciptakan kedamaian, perdamaian, berdamai. Kalau kita punya celah terhadap orang yang gak kita suka, maka celah yang kita akan gunakan itu adalah celah untuk mencela, bukan untuk mendoakan atau berbuat baik. Maka bukan untuk membuat kita pesimis, menjadi pelayan pendamaian, kita tidak mungkin setuju dan mungkin tidak tertarik. Tapi saya percaya Tuhan punya rencana buat kita semua. Bila pada hari ini, ibadah ini, renungan mengarahkan kita, mengingat, memperhatikan dan siap menjadi pelayan pendamaian. Dan kita akan memperhatikan dari kesaksian Paulus pada kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 21. Buddha pernah mengatakan, yang lebih baik dari 1000 omong kosong adalah satu kata yang membawa perdamaian. Dari sekian banyak perkataan kita yang kita lontarkan dalam kebersamaan maupun pribadi, adakah satu kata yang mengindikasikan semangat menghadirkan perdamaian dan menciptakan kedamaian dalam kehidupan kebersamaan Bapak Ibu Saudara? Kata damai memang kita tahu adalah suasana tidak ada perang. Dan kita melihat hal yang tidak diinginkan pada perang antara Rusia dan Ukraina. Tidak ada damai, yang ada adalah perang. Damai artinya tidak ada kerusuhan. Dan kita tahu suasana rusuh itu sungguh memprihatinkan. Damai artinya tenang, tentram. Suasana yang tenang, tentram, dan keadaan tidak bermusuhan. Itu damai. Mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah di antara kita, saudara Bapak Ibu, dalam diri hidup kita, sampai detik ini, hidup kita ada damai? Adakah damai dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, kita saat ini? Kita nggak usah bicara soal keadaan orang lain di tempat yang lain, tetapi dalam diri kita hari ini sampai detik ini, apakah kita merasakan keadaan diri damai, tenang, tentram, tidak ada permusuhan, tidak ada kerusuhan dalam pikiran, hati perasaan kita? Apakah hati kita damai, diri kita damai, tidak ada suasana yang rusuh, suasana yang tidak menyenangkan, suasana yang enggak kita sukai, baik terhadap masa lalu kita, berdamai dengan masa lalu, baik terhadap orang lain, berdamai dengan orang lain, maupun dengan hidup kita, kenyataan yang kita alami. Dalam Mazmur 26 ayat 2 disebutkan, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Di tengah aktivitas kita, di saat kita sibuk dengan segala kegiatan kita, bahkan hari ini pun kita ibadah, itu bagian dari aktivitas kita di hari Minggu, kesibukan kita, dan ada banyak rencana kita siapkan, nanti kita lakukan. Adakah kita pernah secara pribadi bertanya, sibuk untuk bertanya, ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidikilah batinku dan hatiku. Karena jangan-jangan Bapak Ibu Saudara, hati kita, batin kita, diri kita sedang tidak damai, sedang tidak tenang. Orang gak tahu, orang gak bisa melihat langsung, tapi
Tuhan dan Anda secara pribadi, kita pribadi tahu betul itu. Dan tahu betul apa penyebabnya. Maka kalau ada orang meninggal, ya, tertulis dalam lisannya RIP, istirahat dengan damai, rest in peace, tenang, tentrem. Itu cuma slogan di batu nisan atau ucapan duka kita pada orang di grup WA atau di WA. Tapi apakah kita tahu orang itu damai matinya atau sebelum mati? Atau kita sendiri? Maka firman Allah pagi ini justru mengingatkan dari sekian banyak keinginan kita, harapan kita, mimpi-mimpi kita yang sedang kita perjuangkan dengan segala daya dan upaya adalah apakah damai termasuk pilihan kita untuk kita perjuangkan. Mungkin ada orang bilang, aku gak mau ngurusin dengan orang lain. Oke, gak apa-apa, sementara waktu pending. Tapi apakah dengan diri Anda, dengan masa lalu Anda sudah mau berdamai? Dalam bacaan kita dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ini, Paulus memberitahukan hidupnya. Salah satu bagian yang tercatat dalam bacaan kita adalah memperjuangkan hidup damai. Dia memperlihatkan hidupnya adalah untuk menghadirkan kedamaian. Dia mengajak jemaat di Korintus, mari menjaga kedamaian. Mari memelihara, mengupayakan kedamaian. Kenapa Paulus sibuk? Kenapa dia begitu sibuk untuk mengajak orang lain dan bahkan memperjuangkan sikap damai? Ada 3 hal yang memotivasi Paulus. Yang pertama bagi Paulus adalah hidupnya untuk takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Maksudnya apa? Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10 ya, saya akan baca buat kita, disebut ayat 10 ya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Perhatikan, Paulus teolog besar, rasul Tuhan, memberikan pemahaman kepada kita saat ini bahwa semua kita akan menghadap pada pengadilan Kristus. Takhta pengadilan Kristus. Penghakiman itu ada. Kita dihakimi atas apa? Atas selama hidup kita, apa yang kita lakukan, baik melakukan kebaikan maupun ternyata kejahatan, itu akan diadili. Dan bagi Paulus, kondisi ini, pemahaman ini, pengetahuan ini membuat dia takut. Takut apa? Bahwa bisa saja dalam pengadilan takhta Allah itu Paulus didapati tidak sesuai dengan harapan Kristus. Bagi Paulus, takut akan Tuhan itu sangat penting. Membuat dia selalu memperhatikan bagaimana sikap hidupnya. Suara saya terdengar Bapak Ibu? Sampai belakang? Dengar ya. Kalau disebut Paulus takut akan Tuhan, itu membuat dia mulai memperhatikan bagaimana cara dia hidup. Mana yang lebih banyak, kebaikan atau kejahatan. Itu introspeksi diri, itu mengoreksi diri. Dia nggak disuruh sama orang, dia nggak dipaksa sama orang. Anak dipaksa orang tua atau dengan teman sahabatnya, koreksi diri Anda. Tapi dengan pemahaman, penghayatan bahwa hidup ini akan berujung kepada takhta pengadilan Allah. Dia takut akan Allah. Dia mulai mengintrospeksi diri. Dan Bapak Ibu Saudara, pada ayat yang ke-11, pemahamannya itu mengajak banyak orang agar bisa
memiliki sikap lebih bijaksana. Dia rindu yang dia alami, orang lain tahu dan juga bisa melakukannya. Artinya hidup tidak asal, bersikap tidak asal. Orang Betawi bilang, ya semua gue aja lah. Bukan apa kata orang, ya kata gua. Kata orang emang gue pikirin. Satu sisi mungkin kita nggak mau pusing dengan, kita bilang nggak mau pusing itu, apakah kita sudah bersikap memang itu yang baik dan itu yang benar. Hanya kita yang tahu. Yang kedua, Paulus termotivasi akan kasih Kristus yang nyata dalam kematiannya. Ketika Paulus melihat kematian Yesus enggak sekedar orang yang mati terdakwa hukuman mati pada zamannya disalib. Tapi kematian Kristus baginya adalah satu upaya Allah untuk mendamaikan manusia. Untuk manusia bisa menghampiri Allah dan layak datang kepada Allah. Kristus mati, kasihnya nyata. Kalau orang mengatakan saya mengasihimu tanpa memperlihatkan bukti nyata, kita bisa meragukan. Tapi kalau orang yang susah mengatakan sayang tapi membuktikan sayang itu dengan perbuatan nyata dan pengorbanannya, terimalah itu buktinya. Kristus, dia berkata menyayangi umat, tapi dia membuktikan ucapannya, dia mati untuk umat. Yang ketiga adalah motivasi bahwa mendamaikan itu amanah. Itu kepercayaan yang Allah berikan kepada Paulus. Seperti seorang anak merantau, orang tua akan melepas dengan amanah. Nah, engkau merantau kuliah atau sekolah atau kerja, sukses ya. Maka dia akan bekerja, sekolah sebagai sebuah amanah. Bukan hanya kewajiban dan status belaka. Kepercayaan. Dan bagi Paulus amanah itu membuat dia gigih memperjuangkan hidup damai. Memberitakan perdamaian bagi banyak orang. Sehingga Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-20. Ya, dia mengajak orang lain ketika amanah ini harus dilakukan. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Itulah tujuannya. Segala upaya yang dia lakukan menginginkan agar orang yang mendengarnya merespon dengan berdamai dengan Allah. Bapak Ibu, tadi kan awal saya bilang kita punya kondisi yang mungkin keadaan tidak damai akan masa lalu kita yang gak bagus, atau dengan orang lain, atau dengan pergumulan hidup kita ke depan, dan apapun itu adalah sejatinya kalau dikatakan berdamai dengan Allah, karena kita selama kita tidak dalam keadaan damai atau rusuh atau tidak suka itu, kita menutup diri dengan hadirat Allah. Kita mengabaikan dengan adanya hadirat Allah. Karena yang sedang kita lihat dalam keadaan tidak damai itu, dalam keadaan yang tidak menyenangkan itu adalah diri kita. Sesuatu yang memicu bagaimana kita tidak nyaman atau tidak suka atau tidak tenang. Kalau orang melihat Tuhan, kalau orang berpikir dengan Tuhan, maka sebaliknya dia akan merasakan hadirat Tuhan mendamaikan. Kalau disebut berdamai dengan Tuhan akan masa lalu kita, maka kita mau katakan yang punya masa lalu itu, yang bisa untuk membersihkan, yang bisa untuk mengampuni adalah Tuhan. Maka mintalah Tuhan mengampuni masa lalu kita. Yang bisa membuat kita tenang dengan orang yang gak suka sama kita.
Mungkin bukan dengan kita bisa membalas dan mencela terus-menerus, tetapi mintalah Tuhan yang mendamaikan dan kita melakukan yang Tuhan minta, wujud sikap damai. Yang pasti wujud sikap damai bukan mencari celah untuk mencela, tapi membiarkan celah untuk memberkati dan mendoakan. Sekali lagi, ketika orang diminta temukan celah untuk mendoakan, kita mau bilang itu bukan gue banget. Memang, tapi itu Tuhan banget. Kita mau pilih mana? Kalau kita ingin Tuhan damaikan, maka celah yang kita temukan dalam kondisi yang gak kita sukai dari orang yang gak suka sama kita adalah doakan. Tunjukkan kebaikanmu. Tapi aku gak nyaman. Ya, tapi setelah itu engkau akan damai. Kenapa? Karena itu Tuhan banget. Itu kemauan Tuhan banget. Itu kemauan Tuhan kita. Kenapa kita harus buat itu? Karena ikut Tuhan harus menyangkal diri. Menyangkal diri adalah mengabaikan yang gua banget. Menolak yang Tuhan banget. Menyangkal diri adalah memilih yang Tuhan banget. Mengabaikan yang gua banget, kata orang Betawi. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sikap kita betul. Terkadang kita ingin melakukan yang kita mau, tapi terkadang juga dipengaruhi oleh kondisi ataupun sekitar kita, bahkan orang lain. Tapi pertanyaannya, di mana Tuhan mempengaruhi sikapmu? Di mana Tuhan mempengaruhi cara berpikirmu? Di tengah ketidaknyamananmu, di mana Tuhan engkau tempatkan, membiarkan engkau berani memilih yang Tuhan minta engkau kerjakan, sekalipun harus menyangkal dirimu. Hambatan melakukan pendamaian saya bisa menyebut adalah kebencian. Kebencian. Kenapa dari awal saya katakan ini temanya enggak gua banget? Karena dalam diri kita terlalu mudah membuka pintu pada kebencian. Silakan saja kita mengkoreksi diri kita. Apakah demikian yang kita rasakan dan alami? Kita sangat mudah membuka selebar-lebarnya pintu, bahkan jendela masuknya suasana kebencian akan masa lalu kita, akan diri sendiri, akan orang lain dan kenyataan kita. Kenapa? Kenapa begitu? Itulah kedagingan. Kenapa? Dalam kedagingan yang kita harapkan apa? Kita menempatkan diri setinggi-tingginya. Harga diri kita di puncak kenyamanan. Dipuji, dihormati, diagungkan, bahkan mungkin disembah. Tapi ketika sebaliknya yang dilakukan orang atau pengalaman kita enggak menunjukkan itu, kita akan sangat tidak suka. Kita sangat membenci. Tapi kenyataan itulah kita, manusia yang berdosa. Apa yang mau diharapkan dari manusia yang berdosa ini? Tapi enggak berarti itu alasan kebencian dibiarkan merasuk pikiran, hati, dan mental hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Band Kotak. Ya, tadi saya sempat sepanjang jalan dengerin lagunya Band Kotak. Hei pembenciku, jangan benci aku. Saya nggak hafal lagunya, jadi nadanya nggak dapet ya. Kira-kira begitu liriknya. Kalaupun pakai lagu takutnya kena band di YouTube nanti ya. Hei pembenciku, jangan benci aku. Nanti kamu tersiksa. Hei pembenciku, jangan mengintaiku. Nanti kamu kecewa. Aku senang-senang menikmati hidupku. Kenapa kamu yang jadinya tersiksa, terganggu karena aku? Ngaku-ngakunya bahagia, tapi kenyataannya kamu susah. Susah melihat kalau aku bahagia, itu derita lo. Itu syairnya. Lihat di YouTube aja. Saya pikir ini lagu iya banget ya. Kita banget gitu.
Satu sisi kita merasakan orang benci kita, tapi sisi lain kita menjadi pembenci. Betul? Dan itu berlaku semua. Kita tersiksa. Yang membenci kita, jangan Anda pikir dia bahagia. Salah. Tidak ada orang bahagia itu membenci. Enggak ada kamusnya. Orang yang membenci Anda sekalipun, orang itu tersiksa. Senang lihat Anda susah, susah lihat Anda senang. Begitupun kita. Kalau kita membenci orang lain, apa Anda pikir Anda damai? Tidak. Anda pun tersiksa lahir batin. Lahiriah, kita bisa sakit. Batin kita nggak nyaman, kita gelisah. Maka Tuhan bilang, jangan gelisah hatimu. Tuhan tahu, gelisah ya? Jangan. Penyebab gelisah salah satunya adalah benci. Benci bukan benar-benar cinta singkatannya ya. Benci, benar-benar benci. Ya. Apakah kita mau peduli dengan kondisi ini bahwa kita sedang merasakan kebencian itu atau dibenci karena ada orang yang dibenci, dia pun terpancing untuk membenci. Sesama pembenci jangan saling membenci. Tapi ya sudah kadung. Mari kita tes dalam diri kita. Akhirnya yang rugi siapa? Bukan yang dibenci, yang membenci yang rugi. Ya. Akhirnya apa? Dia melewatkan banyak berkat Tuhan yang disediakan sebelum kematian kita. Karena ada juga orang mati dengan kebenciannya. Walaupun batunya tertulis istirahat dengan damai. Batunya yang damai, jenazahnya nggak damai. Ini realita. Mari firman Allah mengajak kita. Berarti apa? Dalam kebencian ada emosi yang sangat kuat. Sama kuatnya dengan cinta. Seorang oma pada cucunya, sangat cinta pada cucunya. Segitupun benci, sangat kuat kepada objek yang dia nggak sukai. Lukas 6 ayat 27 kata Yesus ya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Setuju? Sebentar, saya ulang ya. Jangan cepet-cepet setuju juga sih. Ya. Kata Yesus ya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, nih kita semua nih yang dengarkan firman Tuhan. Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Tolong pastikan musuh kita siapa ya. Jangan salah berpikir. Sudah jelas orangnya bagaimana, keluarganya bagaimana, situasi apa, kondisi apa ya, objeknya bagaimana. Oke. Kasihi musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Amin. Enggak semua. Ya. Setuju? Oke, setuju mana kita ganti firman Tuhan ya, gini. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata kepadamu, bencilah musuhmu, berbuat jahatlah kepada orang yang membenci kamu. Amin. Ntar, ini salah saya atau salah bacaan? Saya minta kita jujur aja, ya, nggak usah jaim. Tapi gini, yang pertama sama yang kedua yang saya bilang tadi yang saya rubah itu, kita lebih nyaman mana? Ya, lebih nyaman mana? Kita mengasihi musuh kita, berbuat baik kepada orang yang membenci kita, atau kita membenci musuh kita dan berbuat jahat kepada orang yang membenci kita? Nyaman mana? Tenang mana? Asik mana? Satu apa dua Bapak Ibu, Saudara? Dua ya? Kenapa marah? Itu kan hati kita loh. Swear. Firman Allah pagi ini tidak memaksa kita, tapi membuka kesadaran kita
Tanya sudah berapa usia kita? Di sela usia kita sudah berapa tahun kebencian itu nyaman dalam pikiran Anda? Si benci itu senang tinggal di rumah kita. Anda mau terus jamu dia? Atau hari ini Anda mau usir dia? Si benci itu. Bukan orang tapi mental membenci itu. Mindset membenci itu. Berpikir membenci itu adalah kehidupan Anda. Putuskan. Oke, aku gak bisa Pak Pendeta. Sejak awal, setiap orang percaya tidak menyikapi hidup dengan segala kesulitan dengan kekuatan dirinya. Tapi Tuhan menawarkan kuasa dan kekuatan hikmatnya. Amin. Tuhan menawarkan. Ketika dia bilang aku menyertaimu, dia menyertai dengan segala kebutuhan kita menyikapi kesulitan, termasuk adalah mengatasi rasa benci sehingga damai tidak pernah ada dan apalagi menjadi pelayan pendamaian. Itu omong kosong. Dibenci nggak terhindar, ya. Maaf ya, Jokowi aja segimana baiknya dia, dibenci nggak? Dibenci. Itu presiden kita. Yesus sekalipun sudah membuat orang sembuh yang sakit, orang meninggal hidup lagi, dibenci nggak? Dibenci oleh pemimpin agama dan kelompok Farisi. Dibenci. Dan puncak kebencian banyak orang terhadap Yesus adalah membunuh Yesus di kayu salib. Itu puncak kebenciannya. Jadi kalau kita bilang begini, jangan kita berpikir aku itu orang yang gak pernah dibenci. Orang yang gak pernah disukai banyak orang. Gak mungkin. Aku orang yang disukai banyak orang. Aku orang yang gak dibenci banyak orang. Dibenci? Oke. Tapi jangan membenci. Amin. Amin. Maka mari firman Allah pada pagi ini membuka lembaran baru hidup kita di usia kita. Turunkan kebencian itu di tempat ini. Dan berjalanlah dalam kedamaian. Berdamai dengan Allah. Berdamai dengan masa lalu. Berdamai dengan diri kita. Karena itulah dasar kita menjalani hidup kita. Seiring usia berjalan. Dan aminkan yang tadi yang saya tantang kita Lukas 6 ayat 27. Bukan saya yang nyuruh ya tadi ya. Setuju. Amin. Hati-hati. Saya nggak nyuruh ya. Jangan salahkan saya. Tapi itu kesadaran Bapak Ibu. Itu keren. Artinya aminkan itu dan kini perlihatkan itu di setiap langkah hidup kita. Di setiap kita berpikir dan bersikap. Dan ketiga, hari ini mari firman Allah mengajak kita, apapun yang kita kerjakan, termasuk berdamai itu adalah untuk Yesus dan untuk hidup kembali penuh syukur. Selamat menikmati damai Tuhan, selamat menikmati kebahagiaan dari sikap berdamai yang kita pilih dan kita perjuangkan. Dan selamat mengisi hari-hari kita bukan dengan kegelisahan, tapi dengan suasana syukur. Karena kita tahu kepada siapa kita melakukan semua ini. Tuhan memberkati di masa Minggu Prapaskah 4 ini. Amin.